wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah lana hikmataka wanshur alaina rahmataka min khazaini rahmatik ya arhamar rahimin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bunda Kanyaah profilnya mirip Bunda An-Najm. Saya pikir Bunda N. Baik, kita mulai dengan tilawahnya, melanjutkan bedah tajwid yang kemarin. Izin saya bacakan dulu ya, masih di surah Al-A'raf. Iya Bunda Aim. Iya, nah, saya masih apal kok. Tenang Bunda Aim, tenang. Itu hilap gitu. Oke, aku selalu ingat dirimu kok. Iya. Oke, kemarin sampai tuflihun ya. Subhanallah, ini suaranya gimana ya Bunda? Semenjak minum obat itu ya, mereknya saya nggak perlu sebutin mereknya ya. Jadi berat juga suaranya, nafasnya. Sebelumnya nggak kayak gini Bunda. Jadi mudah banget serak-serak gitu suaranya. Ya. Insya Allah enggak sih kalau kecapean. Orang saya kerjanya tidur mulu Bunda. Kerjanya tidur mulu. Baik. Ngajar aja online ya, belum ada yang offline. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walaqad waqa'a 'alaikum mir rabbikum rijsun wa ghadab. Atujadilunani fi asma'in sammaitumuha antum wa aba'ukum ma nazzalallahu biha min sultan. Fantaziru inni ma'akum minal muntazirin. Artinya, aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dia menjawab, maksudnya Nabi Hud menjawab, sungguh kebencian dan kemurkaan dari Tuhan akan menimpa kamu. Apakah kamu hendak berbantah denganku tentang nama-nama berhala yang kamu dan nenek moyangmu buat sendiri, padahal Allah tidak menurunkan keterangan untuk itu? Jika demikian, tunggulah, sesungguhnya aku pun bersamamu termasuk yang menunggu. Berarti di sini ada kata tanya ya. Kalau ada kata tanya berarti harus naik nadanya ya. Dari kata apa ini? Apakah ini? Apakah kamu setelah menimpa kamu ya? Setelah kata menimpa kamu. Sa'tina bima ta'iduna in kunta bukan ini. Sorry, yang ini ya. Ini. Atujadilunani fi asma'in sammaitumuha. Itu berarti kata
istifham ya, kalimat istifham berarti harus naik ya. Sammaitumuha, jadi tidak turun. Sammaitumuha. Ya, waalaikumsalam Bunda Sri. Fi'il nahi atau amr. Bukan, maksudnya ini yang berkaitan dengan tahsinul ada. Jika dia adalah kalimat istifham, kalimat tanya, ini kayak gini, atujadilu, ada hamzah kodok di sini. Seperti apa ya? Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, atau apalagi yang ada ininya bukan yang itu tuh, yang alfil. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Naik ya nadanya. Jadi tidak alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tidak seperti itu ternyata ya. Jadi ada seninya untuk kayak kita nanya. Kayak alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Hakata. Seperti itu. Ini pun sama. Oke, lanjut ya. Qala, huruf qaf di sini ada harakat fathah bertemu alif. Waalaikumsalam Bunda kucing itu ya. Ya Bunda kucing. Bunda Sertika profilnya kucing bukan ya? Ya, ini mad wabi'i kalimi zahiri ya. Qala pada kalimat isim. Kalimat fi'il, subhanallah. Kalimat fi'il madhi ya. Qala qad waqa'a, huruf dal dal sukun dibaca memantul, namanya qalqalah. Karena posisinya di tengah kalimat maka dia qalqalah sughra, pantulannya ringan. Qala qad waqa'a 'alaikum. Nah, di sini ya, dal sukunnya tidak boleh terjeda oleh hamzah sukun ya. Tidak, qad waqa'a khata. Yang sahih adalah qala qad waqa'a 'alaikum. Waqa'a 'alaikum. Kenapa saya naiki 'alaikum? Supaya membedakan antara kata waqa'a dengan 'alaikum. Waqa'a 'alaikum ya. Qala qad waqa'a 'alaikum. Ini dari segi pertemuan huruf dia mutamatsilain, dari segi harokat kabir, maka huruf huruf tersebut tidak boleh diidghamkan ya, tidak boleh dibaca waqa'a 'alaikum, harus jelas waqa'a 'alaikum ya. Kalau disebut kabir wallahu alam. Kenapa disebut kabir wallahu alam? Kabir itu kan artinya besar. Wallahu alam, apakah karena dia berharokat, maksudnya apa hubungannya antara kabir dengan harokat, wallahu alam. Nanti harus ditanya lagi sama ustaznya. Entah dari sononya udah dikasih tahu, udah dikasih nama kabir ya. Oke, lanjut. Alaikum, ya sukun, sebelumnya ada huruf berharokat fathah, namanya apa? Harfulin. Aduh, suaranya kenapa ya? Bunda-bunda, saya minta tolong dong, ini suara saya bagaimana? Jadi hilang. Harfulin ya. Alaikum, mim sukun bertemu huruf mim, namanya ya itu sayur. Bunda kekenceng, enak kekenceng ya. What's the meaning kekenceng? Cek Bunda Aim teh ya. Idgham mimi atau idgham mislain ya. Alaikum mir rabbikum ya. Terus ada tempe, ayah ceri. Kopi nggak usah, buat malam mau ngajar lipat supaya enggak ngantuk nanti pas ngajar. Waqa'a 'alaikum mir rabbikum. Tingkatan gunnah tadi dua mimi apa? Tingkatan gunnah yang ke satu atau yang pertama namanya akmal akmal matakun, betul. Akmal matakun, kemudian tingkatan idghamnya kamilah. Nah. Ya Allah, itu sirum ayah berenang ya. Sirum berenang. Aduh, ayah sirum ngojay. Subhanallah.
aya wae karak sakedeungna terus aya nu ngojay. Oke. Alaikum mir rabbikum ya. Tingkatan idghamnya dia kamil sempurna ya. Jadi tingkatan idgham itu tidak hanya untuk yang idgham bi gunnah ya, tapi ada juga yang idgham mislain, juga ada tingkatan gunnah untuk idgham mislain. Kemudian langsung mir rabbikum, nun sukun bertemu nun. Masya Allah. Suaranya ini Masya Allah. Ya, mir rabbikum idgham bila gunnah. Karena dia bila gunnah berarti tidak ada tingkatan gunnah. Adanya tingkatan idgham. Nah, kalau tingkatan idgham dia kamil. Betul Bunda ya. Kumaha damang teteh alhamdulillah dek damang ieu sareng saha ieu Suhendar. Kak Suhendar. Sebentar. Alhamdulillah damang. Oke. Muhun tadi wargi umi wargi muhun. Mir rabbikum. Kemudian huruf ba bertasydid. Huruf ro dulu. Dia huruf ro-nya dibaca tebal. Namanya ro takim. Aduh Bunda, suara abi kunaon ieu teh? tes. Kayak mau kelelep gitu suaranya. Ya, tafkhim ya, tebal. Mir rabbikum. Iya. Kemudian baknya dia bertasydid, namun sudah ini barusan udah 2 gelas minum Bunda. ada sirum anu berenang. Sirum ngojay. Tahu sirum ngojay? Semut berenang di dalam gelas. Ya. Mir rabbikum, dikiranya cikaniki atau cinaon gitunya. Oke. Susukan. Bina susukan mah iya. Semut berenang muhun. Kodok ngojay mah. Ya. Mir rabbikum. Di sini ya, kenapa dia sifatnya tergelincir ya? Termasuk huruf tipis huruf ba itu. Tahu dikit-dikit. Oh gitu. Cai gula. Oh cai gula. Abis cai gula malah tambah tambah serak. Mir rabbikum, mim sukun bertemu huruf ro. Ya Allah tolonglah suara hamba. Nanti malam mau tidur minum perasan jeruk nipis. Oh gitu ya. Ya harus beli dulu jeruknya. Jeruk sama madu. Ya betul, izhar syafawi. Izhar artinya terang atau jelas ya. Jazakallahu khair Bunda Wiwin nanti. Insyaallah saya coba ya. Kemudian izhar artinya jelas, syafawi dua bibir. Lalu berarti ya sukun bertemu ro harus dibaca jelas, tidak boleh didengung. Sunda banget sama sapawi. Sapawi cenah. Oke, tingkatan guna yang keberapa? Yang ketiga, naqifuh. Sabar. Kol-kolah kehola. Mir rabbikum ri ya. Tingkatan gunanya yang ketiga yaitu naqifuh. Ya, apa itu naqifuh? Kurang sempurna. Baru kita masuk ke huruf ro. Huruf ro berharakat kasroh, namanya ro. Tarkik dibacanya tipis ya, tidak boleh dibaca tebal, tidak dibaca rijesu tapi ri ya. Ri ya, tidak dibaca ri, tidak mirrabbikum ri. Nah, dulu saya begitu, saya tidak tahu ya, saya pikir huruf ro semuanya tebal, ternyata ada yang tipis, ada yang tebal. Saya sampai malu benar karena saya belum tahu tentang tarkik dan tafhim. Ya, semuanya saya tebal-tebelin. Mir rabbikum ri. Harusnya mir rabbikum rijsu ya. Nah, baru kita masuk ke qalqalah ya. Qalqalah surah. Qalqalah itu ya. Dulu kita kenalnya qalqalah cuma ada 2. Sekarang nambah jadi 3. Ada lagi yang bilang 4. Ada lagi 5. Tuh eta nu kalima naon buahnya. Teu apal. Anu pertama mah ya kunang jadi bahasa Sunda ieu teh.
Ya, kolkolah sugro, ya kolkolah ringan atau kolkolah kecil. Posisinya berada di tengah kalimat atau tengah ayat. Yang kedua, kolkolah kubro, ya. Kolkolah kubro, ya pantulannya agak pelan ya. Misalkan apa ya, bukanlah tabat yada abil habi wa tab, itu mah akbar ya kalau yang di surah Al-Lahab. Ya, lahabnya itu sendiri, lahab. Misalkan apa ya? Ada yang bisa mencontohkan nggak? Pokoknya huruf yang menjadi di akhir kata dia memantul, tidak terlalu berat juga tidak terlalu ringan, ya. Seperti idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillah. Oh ya, surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Tidak dibaca qul huwallahu ahad. Ahad. Jadi tidak terlalu ringan untuk qalqalah kubro. Ya, dia agak pakem gitu. Itu depan ba di wakaf bukan. Depan ba yang mana ya? Yang ini ya wakafnya sili. Ya, wakaf sili. Boleh berhenti ya, lanjut lebih utama. Oke, lanjut ya. Tadi apa sih? Kita mau membahas qalqalah ya. Oke, qalqalah yang ketiga ada lagi namanya qalqalah akbar. Kalau qalqalah akbar ya, huruf qalqalah yang berada di, oh iya bener ini ya. Ya ini yang mau ditunjukin sama Bunda Sartika. Habis teh ngehnya eta teh padahal ada qalqalah gitu teh. Nah, ini yang qalqalah kubro ya. Iya Bunda Sartika, saya baru ngeh. Maaf ya. Oleng ya teh. Oke ya, gitu Bunda. Kalau orang kulon tuh kalau dibilangnya bukan muhun ya, apa ya, gitu. Enggak ini kan kasar banget. kalau orang wetan muhun gitu nya, iya nggih gitu kan. Oke. Nah, ini qalqalah kubro. Kalau qalqalah akbar ya, qalqalah akbar pada surah Al-Lahab itu ya, tafadhali Bunda Wibin ya. Jadi baknya bertasydid ya. Kemudian dibaca wakaf, ditahan dulu sedikit ya. Ditekan, bukan ditahan, ditekan. Watab tidak dibaca watab ataupun watab. Harus ditekan dulu. Tabbat yada abi lahabin watab. Dan dia sifatnya tergelincir kayak ya kan, watab. Jadi tidak dibaca watab gitu ya, tidak seperti itu. Oke, lanjut ya. Rijesu. Nah, ini huruf sin punya sifat sofir. Tanwin bertemu huruf waw namanya. Idgham bi gunnah, tingkatan gunnah. Tingkatan gunnah apa? Tingkatan gunnahnya akmal matafun, tingkatan idghamnya ka. Iya betul, nakis ya betul. Ijsuwa betul, nakis. Idgham bi gunnah, tingkatan gunnahnya akmal matafun, tingkatan idgham naqis. Ya Bunda Bu Hajah, Masya Allah. Terima kasih. Itulah kalau ada yang komen kan. Bentar Bunda, ini volumenya kecil. Kita lanjut. Waghadab. Baru nah di sini ada, kalau kita wakaf ya, di sini maka dia terjadi qalqalah kubro. Subhanallah. Ini kenapa ya Jose? Ada oleng pabulit ya balelol. Idgham bi gunnah. Kalau wakaf Bunda, ini dia qalqalah. Tetapi kalau wasol baknya ini
Ada kolkolah, tapi kolkolahnya kolkolah asghar. Kalau yang mengambil tingkatan kolkolahnya 4 ya, ada 4 kolkolah. Tapi kalau yang tidak memakai pun tidak apa-apa. Kita fokusnya ke tanwin bertemu huruf hamzah. Tanwin bertemu huruf hamzah. Rijsu wa ghadabun atujadilunani. Namanya apa? Izhar halqi. Jazakillahu khair Bunda Mastura. Oke, ini yang namanya hamzah wasol ya. Izhar halqi kalau wasol. Namun kalau waqaf ini dibacanya qalqalah kubra. Wa ghadab. Tidak wa ghadab tidak ya. Wa ghadab itu ya. Kita lanjut. Atuja ada huruf jim berharokat fathah, dibaca panjang 2 harokat, ditandai alif shagir. Namanya mad apa? Mad tabi'i kalimi muqaddar. Tulis. Atujadilu lam berharokat dhamma bertemu waw sukun, mad tabi'i kalimi zahiri ya. Apa sih bedanya mad tabi'i kalimi zahiri dengan mad tabi'i kalimi muqaddar? Dilihat dari tanda madnya Bunda. Kalau mad tabi'i kalimi muqaddar hanya ditandai oleh alif shagir. Atau kalau yang dhammahnya terbalik. Tapi biasanya kalau yang dhammah terbalik itu adanya di mana? Di hak domir ya. Tetapi kalau di Rosam Usmani ada waw kecil dia. Ditandai waw kecil. Ya. Kalau yang kasroh sama juga ya, alif shagir yang di kasroh. Oke, lanjut ya. Atujadilu kalau yang mad tabi'i kalimi zahiri, nah baru dia tanda madnya terlihat jelas ya atau terang. Kalau waw sukun sebelumnya dhammah, ya sukun sebelumnya kasroh, alif sebelumnya fathah, itulah namanya huruf mad. Atujadilunani huruf nun ya, nunnya ini mutamatsil lain kabir ya. Pertemuan huruf yang sama makhraj dan sifatnya, kemudian harokatnya berharokat ya, berarti mutamatsil lain kabir dan tingkatan gunnahnya anqas matakun, paling kurang sempurna. Masya Allah itu ya. Ini kayaknya saya nggak cukup minum segelas ya. Subhanallah. Oke, nah ini ada huruf nun diikuti ya sukun namanya. Terima kasih Kak Sate Borombi. Namanya mad tabi'i kalimi zahiri 2 harokat. Ya ini juga ya, sebetulnya aslinya adalah mad tabi'i kalimi zahiri. Namun di depannya dia ada hamzah ya, mad bertemu hamzah, jadi menitunduk kieu ya Allah kunaon atuh eta begadang wae wengina atuh makana jadi tunduknya. Si asma'i namanya apa? Mad jaiz munfasil hakiki ya. Kenapa disebut hakiki? Tanda madnya. Bukan tanda madnya. Karena ya kalimat baik secara penulisan maupun secara kalimatnya memang terpisah ya.
Itu. Ya, mad jaiz munfasil hakiki. Ya, ada satu lagi hukmi. Kalau yang hukmi itu terdapat pada kata haulai dan ya ayyuha. Itu yang mad jaiz munfasil hukmi. Lanjut. Fi asma'i. Di sini panjangnya 4 atau 5 harokat ya Bunda. Namun kalau misalnya kita waqaf di fi jadi 2 harokat. Tetapi kan ini kata sambung Bunda. Kita tidak diperbolehkan berhenti di sini ya. Lebih bagus lanjutkan. Asma sin punya sifat sofir ya. Ada bunyi ketajaman suara ya. Ketajaman suara ya. Karena melewati ruang yang sempit itu namanya sofir. Asma'i huruf mim tingkatan gunaan qasmatakun. Kemudian dia berharokat fathah dibaca panjang ya. 4 atau 5 harokat. Mad bertemu hamzah dalam satu kalimat. Mad wajib mutasil. Ya betul hamzah qata ya. Ini hamzah qata, ini hamzah qata. Alhamdulillah. Iya, itu namanya sofir. Jadi desis itu tidak hanya tentang sofir. Tafasyi juga desis Bunda. Ya. Cuman desisnya desis tafasyi lain lagi. Asma'in subhanallah. Asma'in sammaitumuha. Ini Bunda, huruf mimnya kan khaisyum, tetapi ketika mad dia al-jauf ya. Keluarkan lewat al-jauf. Asma tidak boleh dibaca asma'in. Tidak ya. Apalagi insa. Di sini dia muraqqaqah Bunda ya. Tanwin bertemu huruf sin, ikhfa, hakiki, ausaf. Aduh, pintunya lupa ditutup. Punti, pintu. Punti lagi. Ya, ikhfa, hakiki, ausaf, tingkatan gunnah kamilah, tingkatan samarnya pertengahan ya. Oke, tanwin bertemu huruf sin ya, sama sofir juga. Sammaitumuha ada gunnah musyaddadah atau wajibul gunnah. Kalau ini dia berdiri sendiri Bunda ya. Dia berdiri sendiri, tidak ada sebab ya. Tanda tasdidnya itu dia berdiri sendiri. Namanya gunnah musyaddadah ya. Oke. Ditahan dan didengungnya 2 harokat kadar gunnah. Oke. Sammaitumuha ada ya sukun sebelumnya. Ada huruf berharokat fathah, namanya harful lin. Ya, akmal matakun betul Bunda. Tingkatan guna akmal matakun. Kemudian ini kesalahan yang terjadi pada kata sammaitumuha. Dibaca kurang dengung. Sammaitumuha atau betul dengungnya pas harful linnya. Sammaitumuha khata ya. Ya sukunnya tengah lidah diangkat ya. Rendahkan rahang bawah, angkat tengah lidahnya. Kok mirip kasroh? Ya, mirip memang. Sammaitumuha. Kemudian huruf mim berharokat tingkatan gunnah yang keempat, anqos matakun. Ini suaranya jadi begini Bunda. Oke. Iya, anqos matakun paling kurang sempurna, lalu dia diikuti wawu sukun matobi'i kalimi zohiri. Sammaitumuha tidak sammaitumuha
sammaitumuha khata ya. Sammaitumuha. Nah, ini 2 harokat. Nah, ini sengaja ya. Kita tadi belajarnya berhenti dulu di sini. Padahal di sini ada tanda bendera atau tanda kayak gambar pedang lah ya. Ada yang mengatakan gambar pedang, ada yang mengatakan gambar bendera ya. Nah, harusnya dibaca panjang. Iya, dibaca panjang kalau kita mau wasol, tapi karena kita wakaf, dia kembali ke asalnya yaitu matobi'i, bunda. Matobi'i. Nah, baru kita mau mulai atau ibtidak lagi, namanya ibtidak ya. Kita berhenti sama itu muha, namanya wakaf. Lalu ibtidak dari huruf sin pada kata sama itu muha. Sammaitumuha antum. Nah, ini asalnya matobi'i 2 harokat. Tapi ketika wasol bertemu hamzah berubah menjadi apa? Mad jaiz munfasil. Ya, betul benar. Mad jaiz munfasil apa? Hakiki. Lanjut. Oke, panjangnya 4 atau 5 harokat ya. Sammaitumuha antum. Hamzah qata'in ya bunda, bukan hamzah wasl. Ya, kemudian nun sukun bertemu tak, namanya apa bunda? Belum melihat bunda Ius. Beliau masih sibuk di room ini kayaknya. Beliau kan gak pernah tidur siang katanya. Sepertinya begitu. Atau kalau enggak lagi ngurusin cucunya. Ikhfa kalimi. Ikhfa hakiki kali bunda. Ikhfa hakiki akrob tingkatan guna, kamilah tingkatan samarnya a'la ya. Ikhfa akrob betul. Betul benar ya. Nah, ditahan ya, ditahan dan didengung 2 harokat, enggak buru-buru. Sammaitumuha antum. Ha antum. Kurang panjang nih. Ya, harusnya dibaca panjang. Sammaitumuha antum wa abaukum. Aduh, ini nafasnya enggak kuat. Tarik nafas yang dalam. Ya. Oke, kalau kita tahu di sini ada dung, ada mad, ya berarti kita harus menarik nafasnya yang agak dalam, bunda. Tuh, ya. Antum wa mim sukun bertemu huruf waw, namanya apa, bunda? Izhar syafawi. Ya, mim sukunnya dibaca jelas dia punya sifat namanya tawasud. Hati-hati, mim sukun tidak boleh memantul. Mim sukun tidak boleh tertahan suara. Tidak antum wa abaukum. Sammaitumuha antum wa abaukum. Tidak boleh seperti itu. Jadi harusnya alirkan setengah. Antum wa abaukum. Ya Allah, suara ini kenapa ya? Lanjut. Tingkatan gunanya yang keberapa, bunda? Yang ketiga, naqis, kurang sempurna. Antum wa mad apa ini? Ya, mad badal ya bunda, mad badal. Ini bunda hati-hati ya, untuk di mim sukun bertemu waw jangan sampai diidghamkan ya. Tidak boleh antum wa la. Mim sukunnya dia izhar. Antum wa ya. Wa mad badal. Ba'u mad bertemu hamzah dalam satu kalimat. Mad
Lah, kok mad jaiz? Wa aba'u. Nah, ini satu kalimat atau beda kalimat, Bunda Aim? Satu kalimat atau beda kalimat? Ini mad wajib muttasil, satu kalimat. Ya. Ba'u, aba'u, ya. Ini adalah jamak dari kata bapak-bapak atau nenek moyang atau bapak moyang namanya. Jadi nenek moyangnya banyak ya. Wa aba. Nah, di sini ketika mengucapkan wa aba itu rahang kita enggak goyang ya, tidak wa aba, tapi wa aba. Jadi tidak banyak bergerak rahangnya. Lanjut. Hukum. Nah, di sini ada wawunya, ini wawu ini ya, wawu ziyadah ya, atau wawu jamak namanya. Kumma. Nah, baru nih mim bertemu mim ya. Aba'ukum ma nazzalallahu biha. Ya, apa namanya? Idgham mimi atau idgham mislain. Tingkatan idgham kamil. Tingkatan gunanya akmal mattaqun ya. Ma nazzala ada mad tabi'i kalimi dhahiri. Betul Bunda ya. Mislain atau mutamatsil lain ya. Shaghir dari segi harokatnya. Ya, ini mad tabi'i kalimi dhahiri. Nazzala nun berharokat tingkatan guna. Yang keempat, nazzala huruf zai punya sifat sopir, nampakkan apalagi ketika dia bertasydid. Nazzala. Betul. Nazzalallah. Di sini ada lafzul jalalah dibaca tebal atau tafhim. Kemudian ya sebelum lafzul jalalah di sini ada hamzah wasl Bunda. Tingkatan barokah apa aja tingkatan barokah. Tingkatan barokah yang mana? Kok tingkatan barokah? Yang mana ya tingkatan barokah? Baik ya, betul hamzah wasl. Kemudian di sini ada lam ta'rif Bunda ya. Lam ta'rif tingkatan barokah. Enggak tahu saya Bunda kalau barokah. Lam ta'rif idgham syamsiyah. Ya Allah, mudahkanlah suara hamba untuk mengeluarkan suara supaya tidak seperti kecekik ya. Oke. Oke, lanjut ya. Lumayan ngap juga Bunda ini nafasnya. Kemudian di sini ada apa namanya? Mad wabi'i kalimi muqaddar, 2 harokat ya. Ma nazzalallahu. Kenapa dia dibaca tebal Bunda? Oh iya ya, hangat ya Bunda. Tingkat harokat ada apa saja? Oh, tingkatan harokat. Bukan tingkatan Bunda. Jadi begini, pertemuan mungkin maksudnya ya. Pertemuan harokat. Harokat bertemu harokat namanya kabir. Ya, bukan tingkatan. Harokat, pertemuan harokat saja. Harokat bertemu harokat namanya kabir. Harokat bertemu sukun namanya mutlak. Sukun bertemu harokat namanya shaghir. Sukun bertemu sukun namanya, yuk silakan dijawab. Jadi ada harokat bertemu harokat, ada harokat bertemu sukun, ada sukun bertemu harokat, ada sukun bertemu sukun. Lah, gimana kalau sukun bertemu sukun bacanya mi? Nah, nanti kita jelaskan. Ada proses di situ, ada proses takhallus. Ada takhallus bil mad, ada takhallus bil tahrik. Yang satu lagi sahih. Pelan-pelan. Perasaan saya udah paling pelan ya Bunda. Baik, Mbak. Yang pertama, harokat bertemu harokat namanya kabir. Ngelet. Ngelet apaan ngelet? Ngeleg, maksudnya ngeleg. Ya, harokat bertemu sukun
namanya mutlak. Sukun bertemu harokat, namanya shogir. Sudah? Sukun bertemu sukun, namanya bukan iltiqa'u sakinain kalau sukun bertemu sukun. Mana mastura ini? Aku kan tadi jawab yang itu. Ya, baik. Jadi harokat bertemu harokat kabir, harokat bertemu sukun mutlak. Jazakallah. Aduh, masya Allah, ini Sultan. Bunda-bunda silakan follow akun Bang Anjrit ini ya. Orang baik beliau ini, masya Allah. Rajin berbagi, rajin sedekah. Pengen ya, kadang terinspirasi sama beliau. Nah, ya baik. Tentang ininya, kedermawanannya ya. Oke ya. Baik. Pertemuan harokat. Nah, bunda-bunda dilihat tuh ada tudurun ya, ada korun, masya Allah. Oh iya, ada korun di atas. Bunda, silakan siapa yang beruntung dengan izin Allah ya. Jazakallah. Semoga berkah selalu rezekinya. Kak Anjrit. Oke, lanjut ya. Ulang ya. Harokat bertemu harokat, namanya kabir. Harokat bertemu sukun, namanya mutlak. Nih, kode itu sukun. Harokat bertemu sukun. Ya. Sukun bertemu harokat. Amin. Sukun bertemu harokat itu shogir. Ya. Oke. Sukun bertemu sukun, baru iltiqo usakina nain. Ya, kenapa? Yang nonton ambil tap-tap yuk. Oh iya, sambil tap-tap, masya Allah. Jazakallah Bang Anjrit. Iya, saya memang konsisten di sore hari ini Bang live. Tapi saya mau masuk grupnya lupa ininya. Nomornya masih ada kayaknya. Oke, lanjut ya. Oke, lanjut. Fi asma'i. Sini yang ini udah ya. Matobi'i kalimi zahiri ya. Kemudian karunya. Terima kasih karunya. Karunya makasih ya. Karunya semoga berkah. Iya, baik. Ya, sebelumnya ada harokat fathah. Oh, yang ini, yang apa tuh? Yang asma, lafzul jalalah tafhim. Emang kita udah sampai sana kah? Oh iya ya, ya Allah, kenapa balik lagi ke atas ya? Oh iya, betul. Kemudian biha ada hadomir, tapi ini untuk apa? Hadomir ini tidak berlaku madsilah, dia hanya matobi'i saja. Jadi yang berlaku adalah hal domir yang untuk domir huwa dan ya domir huwa saja. Kalau ini kan domirnya domir hiya. Apa sih Umi nggak ngerti apa itu huwa hiya? Kalau domir huwa untuk laki-laki, kalau domir hiya itu untuk perempuan. Nah, biha ini untuk perempuan. Nah, dia tidak berlaku madsilah. Yang madsilah itu untuk hak domir laki-laki. Yang bagaimana hak domir laki-laki itu? Yang yang kayak gini. Baru berlaku dia madsilah ya. Yang memenuhi 4 syarat. Yang apa tuh? Memenuhi 4 syarat. Wallahu alam, belum sampai sana kalau tentang syarat, wallahu alam. Huruf pa, ada yang mengatakan ini juga qalqalah, tapi qalqalahnya asghar, paling kecil ya. Asghar paling kecil. Ya, waalaikumsalam Bunda Mimi. Beliau udah beberapa kali dipanggil Bunda.
sama bunda-bunda idgham mimi. Nah itu. Oke, lanjut. Bihami. Nah, ini huruf mim berharokat tingkatan gunnah yang keempat. Minsu. Nun sukun bertemu huruf sin, ikhfa, hakiki, awusak. Waalaikumsalam. Iya, Oma. Tafadhali. Majalah Qashirah harus memenuhi 4 syarat. Oh iya, bolehlah berbagi. Bunda Maspura. Iya. Ya kan majalah itu terjadi tidak hanya pada hal domir ya Bunda. Ada namanya ha ismul isyarah. Oke, iya betul. Kemudian tingkatan gunnah kamilah ya Bunda, tingkatan gunnah kamilah, tingkatan ikhfa'nya wusbo. Milsu, tidak boleh milsu. Ingat ini dia murokokoh. Apa itu murokokoh? Tipis ya, tidak milsu tapi milsu. Senyum kitanya. Ya, murokokoh atau tarkik ya. Kata tanya isim isyarah itu kata tanya, bukan kata tanya, kata tunjuk Bunda. Hadza, hadhihi itu. Tapi pada hadhihi ya, bukan hadza. Kalau pada kata hadza tidak ada madsilah. Hadhihi. Min sultan. Di sini lamnya lam sukun, dia hukumnya izhar Bunda. Lam apakah namanya ini? Sultan. Lam apa namanya? Alhamdulillah. Barakallahu fiki, nenek dapat katanya 1. Siapa yang dapat? Saya nggak bisa ngecek. Bisa nggak sih ngecek? Gimana caranya ya ngeceknya? Buat saya buka, suruh buka saya. Nggak tahu saya. 1 koin terkumpul. Gimana hati? Mengecek yang dapatnya gimana caranya? Saya belum paham. Nah, ini namanya lam apa? Sudah lama saya nggak nyimak di Umi. Masya Allah, Uma Yuli. Kemarin nggak sempetin ya. Buka dulu Umi korunnya. Udah. Abis itu gimana? Ya udah hilang. Ya ini namanya lam isim ya. Karena dia terdapat pada jazakallahu khair Oma. Ya. Terdapat pada kata benda. Sulbon, tidak boleh lam sukun memantul, tidak boleh lam sukun tertahan suara ya. Min sulbon, tidak boleh sulbon atau tertahan sulbon khoto ya. Min sulbon bon. Nah, huruf bo-nya dia punya tingkatan tafkhim yang keberapa Bunda? 1, 2, 3, 4 atau 5? Tingkatan tafkhim yang ke-1 ya, karena dia diikuti mad. Yang kedua kan ada tanda mad. Kalau yang harokat bertemu mad yang pertama, kalau harokat saja tidak diikuti mad baru yang kedua. Kalau yang ketiga dhammah, yang keempat baru kasroh. Betul Bunda Maspura? Kalau yang sukun sebelumnya fathah sama dengan yang fathah. Sukun sebelumnya kasroh sama dengan yang kasroh. Sukun sebelumnya dhammah sama dengan dhammah. Lupa lihat madnya Oh iya, la ba'sa. Min sultan. Oh iya betul. Kemudian di sini ada mad bertemu huruf hidup yang disukunkan karena waqaf, namanya mad apa? Mad arid sukun ya, gitu. Ada iltiqa sakinain, ada iltiqa sakinain bil mad. Tingkatan guna pada huruf nun ketika waqaf naqif, hukumnya izhar ya. Mad arid ya. Labaksa itu typo biasa dari tok-tok begini.
Kemudian Bunda, ini ada tanda wakof jaiz, ya. Boleh wakof, boleh wasol. Kemudian kalau diwasol maka iltiqa'u sakinainnya bubar. Mada arid disukunnya kembali ke setelan awal, ya. Nunnya menjadi tingkatan guna yang keempat, itu kalau wasol. Itu aja Bunda, ya. Jadi semua kembali ke setelan awal. Oke. Lanjut, kalau kita wasol nih, ada tanwin bertemu huruf fa. Namanya ikhfa hakiki. Ikhfa hakiki ausat. Coba siapa yang tahu? Siapa yang tahu rumus huruf ikhfa? Iya betul. Ikhfa hakiki ausat, tingkatan wusbo, kemudian tingkatan gunnahnya kamilah, ya. Coba Bunda. Ya, coba. Apa saja rumusnya? Rumusnya bagaimana? Coba. Ya, airnya habis Bunda. Air anget habis. Ya, baik. Saya mau mulainya dari huruf fa dulu ya, karena kalau disambungin sama itu nanti disangkanya huruf fa kecuali nanti ya. Jadi begini, huruf fa ditambah seluruh huruf al-lisan kecuali nalar ya. Tuh, rumus ikhfa. Huruf fa ditambah seluruh huruf al-lisan kecuali nalarya. Bukan nalaria Bunda, ntar disangka malaria lagi. Nalarya, nun lam ro ya, kecuali nun lam ro ya, nalarya, disingkat nalarya. Tapi ngomong-ngomong nalarya kok jadi inget film India he. Anu bahula teh ya. Waalaikumsalam. Nah, ketahuan Umi suka nonton India. Oke ya. Huruf fa ditambah bukan ditambah nalarya, kebalik Bunda. Huruf fa ditambah seluruh huruf alisan kecuali nalarya. Kalau nalarya kenapa? Dia masuknya ke idgham Bunda. Masuknya kemana? Idgham. Ada yang idgham bil gunnah, ada yang idgham bila gunnah. Nalarya. Tuh. Jadi dari huruf syafatan diambil cuma satu huruf fa doang. Ya. Yang lainnya alisan kecuali nalarya. Paham ya? Gitu. Berarti yang waw tidak ya? Tidak, kan jadinya idgham. Ya kan? Kalau tanwin bertemu waw jadinya idgham. Oke, lanjut ya. Di sini apa namanya? Hamzah wasl, ya. Fantawiru kalau kita mulai misalnya dari hamzah wasl, dia berharokat apa? Kasroh, ya. Karena di sini adalah kata kerja, hamzanya berharokat kasroh. Intawiru. Asal katanya intawiru. Nah, karena di sini ada harf, ya, harfnya fa, dia tidak bisa tidak bisa dipisahkan, ya. Fantawiru, ya. Oke. Jadi tidak dimulai dari hamzah wasl. Lanjut. Fantawiru, nun sukun bertemu tak, namanya apa Bunda? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Matahari. Ifa hakiki akrab. Kercep banget Bu Hajah, Masya Allah. Oke, tingkatan guna yang kedua, kamilah namanya. Ketingkatan ikhfa-nya atau tingkatan samarnya tadi apa? Kalau akrab berarti
a'la ya. Kalau aqrab a'la berarti tingkatan kesamarannya tinggi. Kalau ausaf wusbo tingkat kesamaran dan dengungnya sedang ya. Kalau yang abad ya, abad tingkat kesamarannya adena, dia lebih kuat di dengung, yang kof kaf itu ya. Tuh. Berarti dia tingkat kesamarannya rendah, makanya adena ya, gitu. Oke, lanjut. Fantawiru, satu lagi, ini dia murokokoh. Tidak boleh kita membaca fantawiru khoto. Fanta senyum ya. Kalau untuk huruf yang murokokoh senyum. Apa itu murokokoh? Tarkik atau tipis. Lanjut. Fantawiru, huruf ro-nya tebal ya. Fantawiru ini. Baik, huruf wo berharokat kasroh, tingkatan tafhim yang keempat ya, namanya tafhim nisbi. Kemudian huruf ro berharokat dhamma, tingkat lagi. Huruf ro berharokat dhamma. Lawannya murokokoh apa? Mufakhomah, Bunda. Lawan murokokoh namanya mufakhomah atau tafhim. Murokokoh itu dari kata itu tarkik, Bunda. Kalau mufakhomah dari kata tafhim. Sama aja. Gitu. Oke, huruf ro berharokat dhammah, ro tafhim dibaca tebal ya, tidak santawiru tawiru la. Santawiru ini tidak ini. Ketika masuk ke mad tidak boleh masuk ke khayshum ya. Bun, ini sampai jam berapa ya? Belum selesai kita berat tajwidnya ya. Masya Allah. Dikit lagi. Semangat. Oke, lanjut. Oke, mad bertemu hamzah di lain kalimat namanya mad jaiz munfasil hakiki ya. Nah, di sini ada alif ziyadah atau alif pelengkap. Di atas alif pelengkap ada sifar mustadir yang apabila dibaca ya, bila ditandai sifar mustadir dia di atas huruf mad ya, baik waqaf maupun wasal dia dibaca pendek ya. Fantawiru ini. Nah, di sini panjangnya berapa? 4 atau 5 harokat. Ini hukumnya jaiz, Bunda. Kalaupun kita mau berhenti di huruf ro dhammah, fantawiru contohnya ya, misalkan nih. Nah, itu dia dibacanya jadi 2 harokat, Bunda. Tidak lagi dibaca 4 atau 5 harokat. Kalau waqaf, tapi kalau wasol, karena dia mau bertemu hamzah, jadi madnya berteriak. Ya, jadi kalau apa tuh namanya tuh? Analogi ya. Analoginya kalau misalnya mad jaiz munfasil itu ya, ibaratnya mad ya, namanya ada orang namanya mad bertemu hamzah, mau bertemu hamzah, mereka itu ya masih dalam satu kereta tapi beda gerbong, artinya beda kalimat kan. Nah itu kalau diputus maka madnya hanya 2 harokat saja, itu kan. Tapi kalau masih nyambung, masih dalam satu kereta walaupun beda gerbong ya, mereka dibaca 4 sampai 5 harokat madnya, maksud saya ya, madnya dibaca 4 sampai 5 harokat. Begitu, itu analogi saya ketika menjelaskan ke anak laki-laki, karena anak laki-laki senang kereta gitu kan. Oke, lanjut. Kalau yang mad wajib bagaimana? Berarti satu gerbong ya, hukumnya berlaku ya. Maksudnya gimana hukumnya berlaku? Maksudnya yang gimana? Hukumnya berlaku yang mana? Oke. Fantawiru
inni hamzah qata ya ini. Ya, bukan hamzah wasl. Saya ngantuk banget, Bun. Oh. Oke, lanjut ya. Pakai lem. Ya, panona pakai lem. Ya, Bunda, ditempelkan. Jadi, ya. Maksudnya beda gerbong, hukumnya berlaku. Beda gerbong, hukumnya berlaku. Yang itu. Ya, hukumnya berlaku mad. Berlaku mad. Masih dalam satu kereta walaupun beda gerbong. Oke, lanjutlah bahasa. Ini gunnah musyaddadah. Ya, nunnya gunnah musyaddadah. Baik. Apa itu gunnah musyaddadah? Nun atau mim bertasydid. Ya. Bagaimana cara membacanya? Ditahan dan didengung 2 harokat kadar gunnah. Kenapa saya teruskan kadar gunnah? Gak boleh disamakan dengan mad, Bunda. Karena kalau kadar mad itu dia lebih sebentar daripada gunnah. Kayak misalnya kan zaman sukun, misalkan zaman sukun rohawah, misalkan dengan zaman sukun tawasud beda. Ya, zaman sukun rohawah dia lebih lama daripada zaman sukun tawasud. Apa itu zaman sukun? Tempo sukun. Sudah lama hadir, kangen semuanya, Masya Allah. Iya, Bunda. Kami juga kangen, Oma. Oke, lanjut. Ini tidak boleh ini. Ya. Ketika mat tidak boleh masuk ke khaisyum. Tidak boleh gunnah. Tingkatan gunnah akmal matakun. Ya. Oke. Kemudian ma'akum mimnya berharokat. Tingkatan gunnah yang keempat. Anqaf matakun paling kurang sempurna. Inni ma'akum ingat ini huruf kaf yang berharokat dhammahnya sempurnakan dulu sebelum masuk ke huruf mim ya. Tidak ma'akum tapi ma'akum ya. Inni ma'akum mina. Mim sukun bertemu mim, ada Bunda Mimi jawab saya katanya. Ya, baik. Ya, idgham mimi ya. Idgham mimi tingkatan guna akmal matakun, tingkatan idghamnya kamil sempurna ya. Ma'akum minal muntawirin. Nah, di sini asal katanya Bunda bukan mina dia. Asal katanya adalah jamil. Kamil ya, typo saya paham Bunda. Tutik. Ya, asal katanya ini min Bunda. Ya. Min dengan al-muntawirin, bagaimana kita cara membacanya? Maka di sini ada proses namanya takhallus bitahri. Ya. Pertemuan 2 sukun ya. Nun sukun dengan lam ta'rif pada kata al-muntawirin, maka terjadi proses irtiqa usakinain bit tahrif ya, gitu. Min jadi mina, an jadi ani ya, anil musyrikin. Kalau ini minal muntawirin ya. Huruf mim dan nun berharokat tingkatan guna yang keempat. Anqaf matakun paling kurang sempurna. Dan di sini ada hamzah wasl Bunda ya, bukan alif Bunda ya. Maka minaknya tidak boleh dibaca panjang, bukan minal muntawirin ya. Minal langsung ke lam sukun ya. Hamzah wasl ya, ketika dia berada di awal kalimat dia berharokat ya. Tergantung dia terjadi pada apa? Kata kerja, kata benda, atau lam ta'rif. Kalau lam ta'rif dipastikan itu adalah kata benda ya. Tetapi untuk lam ta'rif ini hamzah waslnya dibaca fathah ya. Gitu. Kalau misalnya kata benda tapi bukan pada lam ta'rif ya, dilihat ya kalau berharokat dhammah itu pasti ya, huruf ketiganya berharokat dhammah, maka hamzahnya dibaca kasroh. Beda dengan yang kalimat fi'il. Kalau huruf ketiganya dhammah, hamzahnya dhammah. Huruf ketiganya kasroh, hamzahnya juga kasroh Bunda. Kalau fathah,
Kalau huruf ketiganya fathah, hamzahnya kasroh. Gitu. Ya. Oke, nanti kita simpulkan lagi bagaimana cara mudah untuk mengingat bagaimana cara membaca hamzah wasl. Lanjut ya. Oke, lam sukun punya sifat tawasud. Ini namanya apa? Lam ta'rif apa? Nih kalau yang dimaksud membacanya keseret-seret gitu, yang bagaimana? Jangan lupa sambil nyimak tap-tap layar bunda-bunda semuanya ya. Ya, baik. Semua dibaca si host mah kumaha sih ya, tapi ya. Lam ta'rif izhar qamariyah ya. Lam ta'rif izhar qamariyah. Apa saja bunda rumusnya? Ayo, siapa yang masih ingat? Rumus lam ta'rif izhar qamariyah. Rumusnya apa bunda? Jangan cuman ingat rumus itu ya. A ditambah B ditambah C sama dengan D. Apa? Gimana? A ditambah B sama dengan C. Terus apa lagi? Nggak tahu dah. A kali A kali C ditambah B sama dengan bukan. A ditambah B dikali C sama dengan C dikali A ditambah C dikali B. Bingung? Nah, itu kan matematika itu. Nah, ini juga ada rumusnya bunda ternyata ya. Rumusnya adalah Kokajaya ditambah 6 huruf halki. Halki bunda, bukan holki. Halki, karena H. Kemudian 4 syafatan, tapi gak apa-apa. Nah, oke. Halki ya, H, bukan Ho. Oke, lanjut. Kemudian, ya betul, lam sukun punya sifat tawasud. Alirkan, tak boleh memantul, tak boleh tertahan. Ya. Suara huruf lam tawasud. Minal muntawirin, huruf mim berharokat tingkatan guna yang keempat. Jreng 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 jreng. Ada jreng 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 jreng. Oke, lanjut. Ya, yang keempat apa? Anqos matakun, paling kurang sempurna. Kemudian nun sukun bertemu huruf ta ikhfa hakiki. Apa? Akrob. Apa bunda? Apa yang mana bunda? Apa? Ya, baik. Tingkatan ikhfa-nya dia a'la. Iya, akrob bundaku sayang. Ya, kemudian tingkatan ikhfa-nya dia a'la. Tingkatan gunahnya kamilah ya. Muntawi huruf wa berharokat kasroh, tingkatan tafkhim yang keberapa bunda? Tingkatan tafkhim yang ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, banyak amat. Yang keempat namanya tafkhim nisbi, terutama untuk yang itobak. Ini dia huruf itobak bunda. Muntawirin huruf ra berharokat kasroh, namanya tarkik ya, dia dibaca tipis ya, tidak boleh muntawirin, tidak muntawirin lah, muntawirin ya. Kemudian ya mad bertemu huruf hidup yang disukun dan karena wakof ada mad arif disukun ya. Kemudian ya merokok, ya merokok, tarkik sama saja ya. Kemudian ada iltiqo usakinain bil mad, lalu ada tingkatan guna pada huruf nun adalah naqisuh, hukumnya izhar. Baik, saya sebelum menaikkan bunda-bundanya, saya mau dengar bunda Sartika baca. Waduh, bunda Sartika suruh baca. Gak keberatan kan bunda Sartika? Baca yang ini aja bunda, apa tuh nih? Yang pendek aja bunda, yang mana? Yang pendek, panjang semua bunda. Yang barusan aja ya. Qad waqa'a alaikum. Oke, bentar. Saya naikkan bunda Sartika dulu ya, gak apa-apa ya bunda ya. Mana bunda? Ya, assalamualaikum.
gambarnya belum kelihatan. Mana ya? Gambarnya belum kelihatan. Baik. Halo? Ya? Gambarnya belum kelihatan ya Bunda ya? Iya, nggak tahu kemana. Coba Bunda baca yang ini kan surah ini Bunda Al-A'raf. Surah Al-A'raf ayat 71. Iya Bunda, kenapa ya komalnya hilang ya Bunda? Apa baru ya? Waduh, bingung ini. Ya silakan, kelihatan nggak? Mungkin apa sih biar layarnya kelihatan semua ya Bunda? Kayaknya nggak betah ya kalau nggak ditampilin ya komalnya ya. Iya kali. Tapi ini ada loh Bunda. Di ininya mah ada. Ya udah, putuskan semua ya. Ini tuh Bunda Wiwin juga ada. Bunda Wiwin. Bentar ya, bentar. Kita turunin dulu. Bunda Wiwin. Afwan. Coba Bunda Wiwin ini lagi sama Bunda Sartika. Klik multi lagi. Coba. Tuh kan. Nggak ada lagi. Halo. Assalamualaikum Bunda Wiwin. Tuh kan. Gaib ini. Waduh. Serem juga ya kedengarannya. Rumahnya nggak kelihatan. Kenapa ya? Yang lain gimana Bunda? Yang lain di room lain sama nggak kayak gini? Apa ini live apa TikTok saya yang terlalu canggih? Jadi mana Bunda Sartika, kita nunggu Bunda Sartika. Ya hilang Bunda Sartikanya, malah hilang. Nah ini dia. Langsung klik multi Bun. Waalaikumsalam Bunda. Ini Bunda Wiwin udah ada nih. Jadi ini apa ya? Goib. Suaranya aja yang ada. Ya Bunda ya. Tuh kan. Oke. Ya silakan dimulai aja Bunda Sartika. Ya Bunda Tika ayat 71. Yang ada langsung ayat. Goib. Aduh bingung. Ya, nggak apa-apa Bunda. Ini lagi canggih ini kayak TikTok lagi canggih banget ini. Jadi biar layarnya kelihatan. Oh gitu. Kedengaran Bunda? Ada kok, ada, aman. Ada, jelas banget. Iya, istiadah langsung ayat. Komalnya nggak kelihatan. Iya benar. Yang penting suaranya kedengeran kok. Silakan. Insya Allah besok. Iya, silakan Bunda dimulai. Ini karena nggak ada komalnya jadi nggak puguh ya. Oh, Bunda Tuti nggak dengar suaranya. Silakan coba. Iya Bunda, silakan dimulai Bunda. Ini apa sayangnya dulu harus rungkat dulu ya jadinya. Kedengaran Bunda sayang? Nih atuh keluar dulu. Hah? Nggak kedengaran. Kedengaran tuh saya sama Bunda. Tuh kan yang satu lagi cuma ada suara. Memang ada. Udah ada suara Bunda Tikanya. Udah ada. Silakan Bunda. Coba ya saya naikin semua deh. Waalaikumsalam. Tuh kan.
Goib semua ini. Ayo, suara siapa ini? Tuh nggak jelas jadinya suara siapa ini yang bicara siapa gitu kan? Tuh kan, ini kalau Bunda Bu Hajah Yaya saya hafal, sama Ibunda Mimi, yang lain saya nggak tahu. Oke, siap, silakan Bunda baca. Pakai mushaf sendiri aja nggak apa-apa. Al-A'raf ayat 71. Baca Bunda. Kalau beliau ini Bunda, beliau sudah bikin, ya kan? Oh begitu lah baksa, baik. Nanti aja deh kapan-kapan ya. Iya, sadaqallahul azim, ya udah nggak apa-apa. Nah, baik, kalau begitu tilawati aja yang gorib tapi ya. Yang goribnya mulai dari ini aja deh. Nah, nih yang walajan enggak ada di sini. Ini mah gampang. Yang ini, nih yang di layar kelihatan? Yang ini aja dari isti'adzah langsung walau nazzalna alaika. Kelihatan nggak? Ketutup. Masa? Komarnya nggak kelihatan Bunda. Ketutup. Kok di saya nggak kelihatan Bunda? Lah, udah kelihatan semua Umi tuh. Bunda Mimi, kok saya doang yang gaib? Bunda, tolong. Ini kenapa lagi saya keklik lagi? Aduh. Silakan Bunda. Sok baca. Boleh diulang Bunda isti'adzahnya? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, oh gitu. Nah, ini roknya rok tebal apa rok tipis? Baik, karena dia ya ro sukun sebelumnya huruf berharokat kasroh baik tebal maupun tipis bertemu dengan huruf isti'la atau huruf tafhim berharokat fathah dalam satu kalimat dia dibaca tebal Bunda atau tafhim ro-nya. Kiro tosin falamasu sampai falamasu baru mulai lagi dari fi tosin ya betul. Kita tipiskan lagi murokokoh. Dari walau nazalna ulang lagi.
Hmm? Baik, sin bunda, bukan shin. Nah. Lanjut. Fi. Oh iya. Ya. Iro. Ya. Iro. Dari fi. Ini satu harokat. Kututup komal kah? Hmm. Padahal nggak ada koma di sini. Silakan. Masya Allah, sadaqallahul azim. Bunda, saya nggak betah kalau nggak kelihatan komalnya Bunda ya. Saya turun dulu ya, apa namanya, kita rungkat dulu ya. Habis itu Bunda ini lagi ya, nggak apa-apa gimana? Nggak kelihatan Bunda nih. Tuh, di ini juga saya nggak kelihatan. Tuh. Nih lihat, nggak kelihatan juga ini. Ini makanya bingung saya. Iya. Masya Allah wa tabarakallah. Iya. Ya gimana ya? Saya tutup dulu ya, kita rungkat dulu ya. Nanti kita ini mulai lagi. Iya. Kenapa ini? Kalau tidak memberatkan apa nih? Apa? Qadarullah. Tidak kembali, aduh. Saya sudah cek juga layanan dana ya katanya hubung tiap penerima. Kalau tidak memberatkan amal yang kemarin saya usulkan bisa didaftar dana. Waduh. Ya deh, nanti ya. Baik. Saya turun dulu ya.